kita sebagai perempuan itu harus mandiri, itu sudah pasti. Makin kesini aku mulai merasa enggak, kita harus mulai memasukkan banyak representasi suara-suara perempuan gitu. Dan komunikasi itu bukan hanya sekedar kamu bisa ngomong dengan lancar, enggak, tapi benar-benar kamu bisa mengkomunikasikan intensi perasaan kamu, emosi kamu, logika kamu, semuanya. Model! Cerdas, mandiri, dan baik hati, Zylvia Iskandar. Sehat ya, thank you. Memenuhi panggilan hangout nih siang hari. Thank you for inviting me. Apa kabar? Baik. Oke. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena Zylvia hadir spesialis ini, aku juga memberikan yang spesial. Ada menu spesial di Dash Cafe ini. Apa tuh? Kita lihat ya, nanti kita pesankan satu buat Zylvia Iskandar. Asik. Sudah hadir di sini. Ini dia, mudah-mudahan sih suka ya. Ini Mont Blanc ya? Iya. Aku suka banget Mont Blanc. Kamu pecinta kopi banget ya? Kopi banget. Oh iya, sehari Fix. setiap hari harus ada kopi. Ya, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Oke. Cukup sih, maksimal 2 ya. Ntar Kalau gak bisa nggak kopi tidur emang lagi. kenapa? Kalau nggak Ada yang ngopi, kurang? kebiasaan aja sih. Iya, jadi kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Nah, halo sahabat cerita, kali ini Oke. saya kedatangan untuk kita cincai bareng, ngobrol-ngobrol bareng sama Zylvia Iskandar. Siapa sih yang nggak tahu Zylvia Iskandar? Tapi aku mau spill nih keseharian Zylvia Iskandar di tengah kesibukannya luar biasa. Mau lihat ya? Boleh ya? Kita Boleh, spill ya? boleh. Ini dia videonya. Zylvia Iskandar, presenter Metro TV dan perempuan yang terbiasa hidup di tengah ritme dunia yang serba cepat, aktif, profesional, dan selalu terlihat tenang di depan layar. Namun di balik itu semua, ada banyak cerita dan perjalanan hidup yang jarang diketahui orang. Dan kali ini, kita akan mengenal sosok lebih dalam Zylvia. Satu cerita, satu perjalanan tumbuh bersama Zylvia Iskandar. Yeay, Zylvia Iskandar. Sudah hadir di tengah-tengah kita lagi. Oke, kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya masih siaran di Metro TV, kadang di program Metro Hari Ini, Prime Time News, tapi mungkin yang lebih banyak ditahu di program Kontroversi ya. Kontroversi itu kan ada versi TV-nya, terus sekarang ada versi podcastnya, si paling kontroversi. Oke, jadi ini serius semua ya program-programnya? Serius sih harusnya ya, serius sih, tapi ya bawainnya dengan hati yang gembira aja kali ya. Karena meskipun beritanya berat-berat ya. Oke. Nah kalau misalkan dari segala macam kesibukan itu, kalau lagi nggak sibuk itu biasanya aktivitasnya ngapain sih? Kalau lagi nggak sibuk, aku harus olahraga. Itu pasti. Seminggu tuh mungkin bisa, kalau nggak ada kegiatan di pagi hari, mungkin bisa setiap hari tuh. Tapi ada rest day lah, mungkin sekali gitu ya, atau olahraga ringan aja seminggu sekali. Sisanya tuh yang olahraga agak berat gitu, kayak strength training atau pilates. Terus selain dari itu, kadang-kadang aku juga ngisi event di luar, baik itu moderator, kayak kemarin juga Hari Kartini itu ada acara Metro TV, jadi kita ngisi event di mall gitu, fashion show. Terus selebihnya aku juga lagi lanjut S2, kuliah di BINUS, jurusan ilmu komunikasi. Sebelumnya aku jurusan sastra Inggris, sekarang lanjut lagi. Itu sih kurang lebih. Itu bukan ini sih, bukan waktu luang sih, itu semua padat banget ya. Lumayan. Tapi dari semua itu yang recharge untuk energinya itu ya? Ya, recharge semua sih. Mungkin kalau kerjaan sebetulnya aku bersyukur karena kerjaan di Metro TV, kerjaan siaran sebagai jurnalis itu tuh bagi aku kerjaan yang sekaligus juga hobi yang bisa disalurkan dan alhamdulillah bisa menghasilkan gitu kan. Jadi kadang-kadang ada capeknya tapi lebih banyak funnya sih karena mungkin berasa kayak hobi kali ya. Jadi nggak berasa terlalu kerja As your gitu. passion juga kali ya. Iya. Jadi benar-benar kayak menikmati banget setiap harinya, setiap jamnya seperti itu ya. Yes. Kalau olahraga nih kayaknya nih juga atlet juga nih kayaknya semua cabur ya. Apa sih caburnya ini semua kayak dikuasai deh. Nggak sampai jadi atlet ya, Wak. Biasa aja, kita amatiran kayaknya aja. sih lari ya. Kita pernah lari WHM Yang di Taman Mini? jangan Oh sedih. my God. Kita pernah lari bareng kan itu. Oh gitu, Wah, ya itu tempatnya bagus ya? Iya. Itu 10K, tapi udah lama banget nih aku nggak 10K, jadi lari itu sebenarnya occasionally aja. Kadang-kadang 2 minggu sekali gitu, karena aku lebih banyak strength training sama pilates. Kalau strength training itu di rumah aja, habis itu pilates minggu 3 kali. Gitu. Oke, Kak Zylvia ini aku ngeliatnya sosok yang luar biasa banget ya. Terima kasih. Apalagi kalau aku sih sangat menjadi
tiba-tiba jatuh cinta banget ketika moderator debat presiden iya gitu iya ya. iya. Itu Tahun 2024. Itu momen yang menurut Kak Zil juga paling Iya ya. epic banget atau gimana? Boleh Iya, cerita nggak, itu salah satu milestone ya dalam karir aku sebagai news anchor. Itu pastinya salah satu milestone. Jadi setelah 2024 itu berarti 12 tahun tuh menjadi jurnalis, mendapatkan kesempatan itu, diminta oleh kantor, kemudian disetujui oleh KPI. Aku sih merasa bersyukur banget ya, itu kesempatan yang luar biasa. Karena meskipun semuanya itu pertanyaan-pertanyaannya itu berdasarkan dari panelis kan, panelis yang meramu pertanyaannya, kemudian kita membacakannya. Tapi tantangannya di situ tuh lebih kepada bagaimana kita menguasai panggung, audience dengan ambience yang benar-benar serius, semua mata gitu tertuju, ya kan. Tertujunya sih kepada calonnya ya, tapi kan kita sebagai moderator yang harus membawakan dan mengatur lalu lintas itu memiliki peran yang signifikan. Jadi deg-degannya ada banget, tapi aku bersyukur sih mendapatkan kesempatan itu ya. Tantangannya kayaknya ngadepin pendukung-pendukungnya itu ya. Menenangkan ya, Sampai fotonya banyak yang kayak gini-gini tuh fotonya. Sampai tangan-tangan gue gini-gini terus. Iya kan, daripada aku ngerasa daripada kebanyakan ngomong ya nyuruh diam, ya udah deh. Kayaknya kalau kita di rumah kan, diam. Satu udah gitu ya. Itu udah kena semua, itu keren banget sih, epic Iya, banget iya, sih. Dan itu terima menjadi kasih. salah satu big milestone Iya, iya, Zilvia iya. juga ya. Nah kalau untuk Alhamdulillah. perjalanan karir Kak Zilvia sendiri, Ha-ha. memang passion banget di sini dari zaman kuliah. Kayak kuliah juga aktif banget ya, dari berbagai macam Betul, kegiatan. sebetulnya tuh dulu kayak seingat aku ya pas aku sekolah itu aku kepengen jadi guru. Oke. Guru atau dosen gitu tuh. Tapi setelah masuk di kuliahan, kemudian aktif ikut kegiatan mahasiswa, banyak ikut lomba, kemudian juga ikut BINUS TV waktu itu, aku jadi oh kayaknya menyenangkan ya kerjaan ini ya, kerjaan meliput. Waktu itu aku ingat tuh latihan liputan pada saat jadi mahasiswa tuh, liputan ini aja tuh, tempat jual makanan di sekitar BINUS. Oh, udah mulai dari kuliah tuh Iya, sebenarnya. jadi reporter gitu kan. Terus dari situ kok menyenangkan gitu ya, bawain berita juga seputar kegiatan-kegiatan BINUS TV. Abis itu mungkin gayung bersambut ya, semesta mendengarkan. Abis itu Metro TV ngadain ini kampus hiring gitu. HRD-nya dateng, buka lamaran kerja. Terus di situ ada beberapa, aku sama teman-temanku juga. Tapi waktu itu tuh aku masih semester 6 kalau nggak salah. Jadi belum skripsi, belum sidang skripsi juga, tapi udah keburu keterima gitu. Makanya aku sempet nanti dulu ya, boleh nggak saya selesaiin kuliah dulu gitu. Jadi akhirnya masuknya tuh 6 bulan kemudian deh setelah gitu. diterima. Jadi sebenarnya dirimu sudah officially bisa masuk, tapi Iya, masih tapi karena proses belum skripsi gitu kan. Ini luar biasa banget Iya, ya. terus setelahnya sebetulnya mungkin aku jatuh cintanya dulu dengan dunia broadcastingnya. Tapi setelah menjalaninya di Metro TV, ada banget tuh masa-masa aku ngerasa mempertanyakan ya, bener gak sih? Kok kayaknya berat gitu ya. Jadi reporter tiba-tiba yang biasanya kita liputannya fun gitu ya sebagai mahasiswa, kok tiba-tiba liputannya serius ya. Ke KPK, ke kantor polisi, ke Mabes Polri gitu kan, terus ke Gedung Kejaksaan Agung. Waktu itu aku ditaruh di Despolhukam, politik hukum langsung keamanan. ya. Terus yang berita-berita politik, hukum, sosial gitu kan. Terus ya tahulah ritme kerja sebagai reporter ya, tidak seteratur ketika kita sudah di studio. Jadi kemana-mana seharian itu hektik, dan kita sebagai anak baru ngerasa, loh kok ternyata gue harus catch up dengan banyak isu yang banyak, yang penting-penting dan tidak boleh salah gitu kan. Jadi ada banget kena mentalnya sebetulnya pada saat di awal-awal masuk kerja sebagai jurnalis. Belum lagi kita tidak mengenal tanggal merah gitu kan. Kadang-kadang di saat ada bencana, orang-orang bersembunyi, malahan kita harus datang ke lokasi, ya kan. Ada banyak banget sih yang shock gitu ya, bikin shock. Tapi setelah dijalani, aku pada saat itu merasa bahwa ya udahlah, telan aja dulu, nggak usah banyak ngeluh gitu. Aku resapi semua rasa capek, rasa mempertanyakan ini bener atau enggak sih, passion aku atau enggak. Tapi habis itu ya udah tutup mata, bismillah, jalanin aja. Dan ternyata malahan sekarang suka banget gitu. Kayak malahan kalau nggak yang hard news, aku merasa kita kan harus bisa semua ya. Tapi bagi aku tuh sekarang lebih fun tuh menjalani kalau liputan-liputan yang hard news itu tuh lebih nyaman buat aku. Nah, kalau misalkan ngomongin soal versi Zilvia nih yang sekarang dengan yang tadi berawal dari liputan di kafe dulu, Zilvia melihatnya bagaimana pandangannya? Sekarang setelah 14 tahun ya, 14 tahun, Metro TV juga masih menjadi kantor pertama aku, jurnalis juga masih menjadi official profesi yang official pertama buat aku gitu ya, belum berganti-ganti profesi sampai sekarang.
Jujur aku sangat menikmati pekerjaan ini, sangat bersyukur dan ada fasenya. Mungkin pada saat di awal tuh ketika baru masuk Metro TV umur 22 tahun sampai umur 30 tahun tuh fasenya yang ambisius, yang banyak ayo kejar gitu kan. Masih banyak milestone yang belum aku capai. Tapi sekarang 30 sampai 30 atas gitu ya. Sekarang tuh udah mulai apa ya? Aku tentunya ingin terus tumbuh, pasti ingin terus tetap berkembang, tetap belajar hal yang baru. Tapi bagi aku sekarang itu lebih banyak apa ya, bersyukur, menikmati, terus nggak terlalu ngoyo lagi. Kalau ada kesempatan aku kejar, tapi kalau nggak dapet pun nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa, perasaannya tuh kayak gitu loh. Kalau dulu tuh yang 20-an tuh kalau nggak dapet tuh masih ambi, masih kecewa gitu. Kok gue gini sih, kok kayak aku salah ya gitu kan, aku kok kurang bagus sih kayak gitu-gitu. Tapi sekarang tuh lebih pada oh ya udah nggak apa-apa, memang bukan rezekinya gitu kan, masih ada nanti kesempatan yang lain. Jadi lebih apa ya, lebih zen. Gitu sih. Iya. Oke, Kak Zilvia, 14 tahun ya berkecimpung di dunia pemberitaan dan lapangan yang luar biasa banget, bahkan berawal dari Polhukam tadi ya. Betul. Itu kan dunianya dekat sekali dengan dunia maskulin gitu. Tekanannya itu seperti apa sih kalau boleh diceritain waktu di lapangan atau mungkin sekarang juga mengalami ini kan adalah dunia yang apa istilahnya secara tekanan tuh luar biasa ya gitu. Betul. Dan banyak diisi dengan laki-laki sih memang ya. Iya, Kelihatan kan jumlah anggota DPR kita itu kebanyakan memang laki-laki gitu ya. Betul, ini dunia yang memang penuh dengan maskulinitas gitu ya. Cuma aku sendiri merasa bahwa mungkin karena aku tuh 4 bersaudara dan aku tuh anak cewek satu-satunya. Aku punya 3 saudara laki-laki. Jadi dari kecil aku tumbuh bersama dengan mereka, aku sudah terbiasa dengan maskulinitas dalam keluarga gitu ya. Dan kadang-kadang aku juga terbawa gitu. Terbawanya lebih kepada aku merasa kita sebagai perempuan itu harus mandiri, itu sudah pasti. Skill yang bisa dimiliki oleh laki-laki, misalnya sederhananya apa ya, menyetir gitu ya. Kita juga harus bisa sebagai perempuan. Aku merasanya kayak gitu. Dan aku merasa sebagai perempuan, kita tidak selalu harus bisa memasak, bagus. Tapi kalau tidak bisa memasak, ya udah kamu bisa punya skill yang lain gitu. Tidak perlu dikotak-kotakan kalau perempuan itu harus memasak, kalau laki-laki misalnya harus jago nyetir, tidak perlu. Bisa juga kok sebaliknya gitu kan. Kayak misalnya sekarang aku dengan suamiku yang lebih jago masak dan suka di dapur itu adalah suami. Iya, tuh kalau dilihat kalau dimasakin salmon. Iya kan? Dimasakin macam-macam. Aku, hobiku ternyata lebih kepada beres-beres rumah. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu punya perannya masing-masing, semuanya suka dengan peran itu. Kita tidak perlu harus berdasarkan gender gitu kan. Dan itu pun aku terapkan dalam dunia kerja. Bagi aku selama ini, alhamdulillahnya karena aku ngerasa mungkin karena dari kecil keluarga aku mendidik aku untuk melihat bahwa kita itu setara ya, perempuan dan laki-laki itu setara. Kamu juga bisa seperti laki-laki yang mandiri, yang cari kerja berpenghasilan sendiri gitu kan, yang kemana-mana bisa merasa aman dengan dirinya sendiri, tidak perlu harus selalu apa ya dianterin atau bergantung sama orang lain gitu kan. Jadi karena aku dari didikan yang seperti itu, aku merasa pas masuk ke dunia kerja, memang lebih banyak rekan kerja itu laki-laki. Jujur ya, pada saat aku merasa banyak laki-laki. Narsum yang harus aku wawancarain pun banyak yang laki-laki sampai sekarang. Jadi kalau di kontroversi misalnya program kontroversi, dulu tuh pernah narasumber kita tuh 6 komposisinya. Pernah 6-nya tuh laki-laki tuh pernah. Memang ada kesulitan dalam mencari yang narasumber yang perempuan gitu ya, ada beberapa kesulitan. Makin kesini aku mulai merasa enggak, kita harus mulai memasukkan banyak representasi suara-suara perempuan gitu. Makanya aku seneng banget tuh kalau ketika kita bicara soal perang Amerika Serikat Iran, kita udah mulai banyak sekarang pakar geopolitik kita, pakar Timur Tengah kita, intelijen kita yang perempuan gitu loh. Jadi aku senang, ayo kita lebih banyak kasih suara buat mereka gitu kan. Jadi apa ya, aku merasa bahwa makin kesini kita tidak perlu ya mengkotak-kotakan diri kita, laki-laki dan perempuan tuh yang penting menurut aku saling menghormati aja sih. Saling menghormati. Kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Perempuan itu bisa menjadi penolong buat suaminya, begitu pula sebaliknya suaminya juga bisa menjadi penolong buat istrinya. Jadi saling melengkapi aja. Ya, jadi tadi ya karena berangkat dari keluarga sebetulnya sudah iya. tidak
apa ya, mengotak-ngotakan, Iya. membuat semua setara seperti itu ya. Betul, Zilvia? betul. Aku berterima kasih banget sih karena orang tuaku tuh memberikan aku keberanian untuk nggak perlu merasa bahwa karena kamu perempuan terus ada sebuah ya, perbedaan gitu loh. Nggak ada. Sama aja aku jadi kalau ngerasa dulu ketika dalam bersaing dalam sebuah kompetisi, bersaing dalam akademik atau dalam dunia kerja, aku tuh tidak melihat gue perempuan harus lebih baik dari laki-laki. Enggak, aku bilang kita semuanya sama aja Oke. gitu, setara. Setara ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal perjalanan karir, perjalanan apa ya, kehidupan. Sebenarnya kita termasuk bagian yang istilahnya memiliki privilege untuk bisa memilih. Betul, ya kan? betul, Memilih sesuai apa yang kita inginkan, melakukan kegiatan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi kita bisa apa ya, owning your space lah untuk setiap Betul. kegiatan kita. Menurut Zilvia tuh privilege, pilihan atau harus dilakukan proses-proses itu? Aku tidak bisa bohong bahwa memang ada sebagian yang privilege ya. Oke. Tidak bisa dipungkiri ya. Seperti misalnya cerita aku tadi. Aku privilege karena dilahirkan dalam keluarga yang memang sejak kecil mendidik aku bahwa kita itu setara antara perempuan dan laki-laki dan kita diberikan fasilitas, diberikan kasih sayang yang sama. Tidak ada perbedaan antara aku dengan dua kakak laki-lakiku dan adik laki-lakiku gitu kan, sama aja gitu. Kita diberikan pendidikan yang terbaik tanpa memandang gender dan aku merasa meskipun aku perempuan satu-satunya dalam keluarga, iya pasti ada proteksi lebih gitu kan. Tapi mereka tetap mengajarkan aku bagaimana caranya melindungi diri sendiri. Pergi kemana-mana sendiri aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu bisa jaga diri, bla bla bla, selalu dibekali itu. Nggak mesti yang protektif kayak gimana itu enggak gitu. Itu pasti ada privilege kan dari keluarga. Tapi aku merasa privilege yang tidak dikembangkan, tidak ditumbuhkan dengan baik juga. Kalau kita sendiri tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, ya akhirnya tidak akan kemana-mana juga privilege itu gitu. Energi yang akhirnya Iya bisa kan? tersalurkan dengan baik Tidak akan kemana-mana, hanya terkotakan di situ lagi gitu loh. Justru kita pun yang sudah punya privilege harus bisa mengembangkan itu dengan menyalurkan ke hal-hal yang baik gitu. Dan kalaupun tidak punya privilege itu, aku rasa kalau kita tidak mendapatkannya dari keluarga, tapi kita bisa mendapatkannya dalam pendidikan atau dalam lingkungan kerja, kita belajar dari teman-teman kita. Mudah-mudahan itu juga membuat kita punya drive lebih ya untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu, tanpa meskipun ada privilege dari keluarga kita misalnya. Gitu sih. Jadi memang ini perjalanan proses ya. between ya, ada privilege iya, ada perjalanan kita harus mencari jati diri sendiri juga, menemukan itu sendiri juga, bantuan dari lingkungan juga. Tapi kalau kita sebagai perempuan kan ada beberapa proses kehidupan yang membuat kita agak terhenti. Misalkan dalam proses perempuan itu misalkan hamil, Betul. melahirkan, dia akan ada proses yang terhenti lah sekian tahun atau sekian bulan gitu. Perempuan perlu nggak sih membuktikan dua kali lebih lipat itu loh dibandingkan dengan laki-laki untuk bisa bertahan nih di dunia yang keras ini nih? Iya. Kalau aku jujur sampai sekarang aku masih memutuskan untuk belum punya anak. Dengan suamiku sudah sepakat. Dan itu adalah keputusan yang sangat kami sadari, kami sepakati bersama gitu. Dan keluarga kami di sekitar kami itu mengerti dan mendukung. Nah, tapi aku melihat bagaimana teman-teman di sekitarku itu, terutama yang perempuan-perempuan, memang hidup itu ketika mereka sudah hamil dan punya anak, hidup mereka itu berubah menjadi hidup anak mereka. Jadi mereka kadang-kadang tuh tidak lagi memprioritaskan dirinya sendiri karena ada kehidupan baru yang harus mereka jaga dan harus mereka tumbuhkan. Dan aku tahu, aku mendengarkan cerita mereka, ada yang banyak yang merasa kehilangan separuh diri mereka atau mungkin seluruh diri mereka. Ini new body, belum lagi hormonnya belum seimbang, ada makhluk hidup yang harus kita jaga, harus kita hidupi gitu kan. Perubahan dinamika mungkin yang biasanya kita berkarir di luar, kita produktif di luar, tiba-tiba di rumah kok merasa jadi tidak produktif. Tapi baru aja aku bilang, aku lihat postingan teman aku bahwa salah kalau misalnya dia merasa dia tidak produktif karena hanya di rumah, kemudian menjaga, menyusui bayinya. Dan aku setuju banget, kamu produktif banget. Itu toughest job, being a mom is the toughest job gitu. I'm so proud of you. Jadi jangan pernah merasa kamu tidak produktif. Dan temen aku bilang, iya ya, gue kan lagi membesarkan sebuah nyawa, sebuah makhluk hidup. Gimana nggak produktif? Yang produktif banget gitu. Jadi bravo for you gitu. Nggak semua perempuan bisa, gue nggak bisa gitu. Gue merasa nggak bisa, makanya gue belum punya sampai sekarang gitu kan. Tapi look at you, I'm so proud of you gitu kan. Jadi menurut aku
pasti ya ada momen-momen wanita itu jangankan yang hamil kemudian melahirkan ya. Setiap bulan sebagai wanita in our period itu kan selalu aja ada challenge. Dan suami biasanya menjadi korban. Ada di sini. Bukankah begitu? Orang-orang di sekeliling menjadi korban atas hormon imbalance kita gitu kan. Tapi aku selalu berusaha juga memberitahu ke orang-orang di sekelilingku, kayak suamiku misalnya dia bilang ya, aku paham gitu ya dengan kondisi kamu, tapi maunya aku tuh seperti ini misalnya. Jangan jadikan aku samsak kamu misalnya. Terus aku pun kasih tahu ke misalnya ke suamiku atau orang-orang di sekitar aku bilang, aduh hari bulan ini sudah mendekati nih, nanti kamu jangan terlalu dekat sama aku dulu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita yang penting tuh komunikasi. Aku mau pergi keluar dulu ya, agak mumet nih di rumah misalnya kayak gitu, saling komunikasi. Tapi Zilvia gitu. sendiri termasuk tipe yang nggak membutuhkan kode langsung ngomong atau Oh aku iya banget. ngomong ya? Jadi sama suamiku dari hal terkecil pun aku akan komunikasikan. Jadi nggak ada tuh memendam sehari 2 hari, apalagi berbulan-bulan tuh nggak bisa banget lagi kita berdua. Ada apa aja kayak misalnya aku nggak suka deh tadi kamu begitu. Komunikasi langsung ya. Oke, I get your point. Tapi tadi cara ngomong kamu tuh nggak enak. Jadi aku boleh nggak lain kali nggak kayak gitu. Aqua banget nggak sih tuh? Aqua banget nggak sih? Aquarius, gitu ya Aquarius. Sejujurnya aku tidak paham zodiakan itu. Tapi memang kita berdua langsung komunikasi kayak Dan gitu. itu lebih bisa menjadi apa ya, poin ya, jembatan juga ya. Jadi nggak saling menunggu. Bener kemudian lagi, Beb. ekspektasi yang akhirnya tidak tercapai membuat jadi Benar. keselisihan. Banyak orang menggampangkan persoalan komunikasi. Tapi sebetulnya dalam rumah tangga, dalam kita bekerja, apa sih semuanya itu it's all about communication. Iya. Dan komunikasi itu bukan hanya sekedar kamu bisa ngomong dengan lancar, enggak. Tapi benar-benar kamu bisa mengkomunikasikan intensi, perasaan kamu, emosi kamu, logika kamu, semuanya dengan orang yang kamu paling percaya gitu. Dan prinsip aku sama suami aku tuh, kita tidak boleh bawa masalah itu keluar dari rumah. Oke. Jadi nggak ada tuh misalnya kita pergi ke kantor tapi kita masih berantem, masih musuh-musuhan. Oh, itu nggak bisa. Ngambek-ngambek nggak boleh. Karena we'll never know. Kamu keluar dari rumah kita nggak tahu loh. Kita tuh masih ada atau tidak abis itu kan. Jadi kita jangan bawa masalah keluar dari rumah. Keluar dari rumah kita udah harus baikan apapun yang terjadi. Gitu. Begitu juga dari kantor, juga pulang ke rumah sudah dalam kondisi yang Iya. tidak bawa dari Jadi kantor ya. kan kita biasanya dari kantor tuh ada aja yang bikin mumet atau kita lagi ngerasa bete, sedih, kecewa. Ada aja gitu. Tapi jangan jadikan pasangan kita tuh sebagai samsak. Aku setuju sih sama suami aku gitu. Kan Zilvia terkenal sebagai hard tulisnya dapet banget nih. Tiap hari ngomongnya berat-berat nih. Iya. Tiba-tiba pernah nggak sampai rumah yang tahu nggak rudal ini langsung gitu nggak sih pembahasannya, atau tipe yang sebenarnya ya udah di kantor di rumah gitu. Jadi suami aku tuh genrenya tuh teknologi, IT, ya IT banget ya. AI, terus entrepreneur, insurance, finance gitu loh. Sementara genre gue tuh politik, hukum, sosial gitu kan. Jadi kita saling melengkapi sih. Ada hal-hal yang dia kalau aku cerita politik bla bla bla, oke, terutama yang internasional dia masih menikmati gitu. Tapi kalau yang seputar Indonesia dia gak kayak, aduh cukup kali ya gitu. Tapi kalau aku cerita yang terbaru kan yang perang Amerika Iran ini, dia sangat antusias gitu. Bahkan banyak sekali dia tuh terpengaruh, oke, habis ini aku mau boykot produk itu misalnya. Karena terpengaruh gitu kan. Terus begitu juga dengan aku banyak dapat knowledge baru dari dia terutama seputar finance ya. Karena dia belakangan itu bergelut dengan hal-hal finance, insurance, teknologi, jadi ya saling bertukar ya. Saling bertukar. Cuma sebisa mungkin kita memang, apalagi udah weekend tuh, jangan ngomong yang berat-berat ya kita. Jadi bener-bener receh gitu. Harus receh ya, kita kosongin dulu ya kepala kita ya, masak-masak aja. Traveling aja yuk, apa gitu. Receh aja ya, kita. Sering deh, Sabtu Minggu kabur sebentar ke Bandung gitu kali ya, seneng ya. Ada, tapi lately suamiku lagi suka di rumah banget. Dia tuh anak rumah banget, dan karena lagi ada hobi masak-masak kan. Biasanya ngapain tuh? Netflix, nonton-nonton, atau mungkin lebih ke menikmati waktu berdua aja? Jadi menurut aku suami istri tuh tetap harus ada me time-nya masing-masing. Meskipun kita under one roof ya, tapi kita masing-masing punya me time. Dia suka masak, nyoba ini, nyoba itu. Terus aku suka beberes. Atau aku Sabtu Minggu kadang ngerjain tugas kuliah. Ya udah, kita masing-masing do our own thing. Tapi habis itu dia selesai masak, saya makan. Oke, makan, spending time, ngobrol bentar. Kita ngopi bareng di rumah juga. Habis itu ya udah, misal lagi do our own thing. Sama kita tuh suka
hosting, teman-teman kita suka datang ke rumah gitu. Jadi kita lebih suka spend waktu di rumah sebenarnya lately. Wah, seru Makin banget tua ya. makin introvert Iya ya. Bener ya. Asli. Kayak udah bener-bener kayak keluar tuh udah baru buka pintu panas ya gitu. Bener, udah masuk lagi suamiku deh, gitu. tuh kalau keluar mall tuh nggak tahan lama-lama gitu. Dia masuk toko tuh rasanya alergi, langsung pengen cepet-cepet keluar gitu. Kalau cewek kan masih lebih Iya. pengen lihat ini, pengen Window lihat itu shopping gitu gitu kan, ya. window shopping gitu kan. Oh gitu, Gitu ya, Allah sih. seru banget ya. Nah kalau dari tadi ngomongin yang seru-seru, yang semangat-semangatnya nih, sebenarnya kalau dari perjalanan semuanya, ada nggak sih titik terendah seorang Zilvia Iskandar ini? Apa ya, saat apa itu? Ada banget pastinya, Ber. Ada banget, seingat aku tuh tahun 2023 ya. Sebetulnya titik terendah itu lebih kepada karena kadang-kadang gini, sebagai pasangan kita tuh merasa bahwa masalah suami, masalah istri itu adalah masalah kita juga. Nah, disitulah pada saat itu aku merasa bahwa masalah suamiku juga adalah masalahku gitu loh. Jadi aku juga turut merasakan kehektikannya, terus kepusingannya, kekhawatiran dia, ketakutan dia gitu. Aku juga ikut merasakannya dan it affects gitu loh. Makanya aku salut banget kalau ada istri atau suami yang mendampingi pasangannya itu melewati masa-masa sulit ya. Apakah itu sakit, apakah itu kesulitan secara finansial gitu ya, atau ada masalah di tempat kerjanya, masalah dengan keluarganya. Mereka selalu berdampingan menghadapi itu sama-sama, itu aku salut banget. Karena tidak mudah. Dan pada saat itu ya kami bertahan aja berdua gitu melewati masa-masa sulit dan turns out ya aku merasa Tuhan semesta maha baik ya, akhirnya we can figure it out, keluar dari masalah itu. And the point is that aku merasa bahwa memang sebagai suami istri itu emang gak hanya sekedar kita mengucapkan kita adalah pasangan atau kita di atas kertas kita menikah, tapi we really own all the things gitu loh. Masalah lu masalah gue, ya kan? Kepusingan lu kepusingan gue, sakit lu sakit gue gitu kan. Jadi disitulah aku mendapatkan momen itu dan makin merasa ya justru itu juga another milestone supaya kita jadi lebih kuat lagi ya sebagai pasangan ya. Kan kalau pasangan itu tidak diuji dengan ada ujian yang berat itu kayaknya kita masih belum inilah ya kelihatan berhasil atau tidak gitu dalam menjaga hubungan kita ini. Tapi ketika kita sudah bisa, makanya aku setuju banget ketika orang bilang lu kalau cari pasangan cari yang bisa fight with you gitu. Maksudnya bukan berantem, tapi bisa struggling with you, bisa berjuang sama-sama. Yang lu akan pilih ketika lu harus ke battle perang, lu akan pilih siapa gitu tuh. Dan satu lagi sih kayaknya kalau pilih pasangan tuh yang ngebuat kita nggak berubah ya dari yang kita sebelum bertemu dengan dia. Iya. Kalau bisa justru kita jauh lebih baik dan jauh Bener lebih banget. shining. Dan artian Iya. ya kita masih bisa menjadi apa yang kita mau gitu loh. Kita berubah menjadi versi yang terbaik dari diri kita, tapi we still us Iya, gitu betul, loh. betul. Dan aku sama suami itu kan kita kenal umur 18 tahun pada saat kuliah, kita pacaran umur 19 tahun. Oh, luar biasa ya. Kita pacaran umur 19 tahun, pacaran 8 tahun, kemudian nikah umur 27. Sempat tuh mengalami LDR pasti ya? Enggak. Jadi kayaknya kita berdua tipe yang tidak bisa LDR deh. Iya, oke. Jadi selalu berdua dari masa-masa kuliah. Dan ya itu, gimana ya kamu melihat, kita sama-sama hampir separuh hidup kan, melihat masing-masing tumbuh dari bersama ya? dari ABG, Betul. iya kan, sampai sekarang udah mau kepala berapa gini ya, gitu sih. Jadi luar biasa. Jadi peran dari pasangan Zilvia sendiri itu sangat membantu sekali ya, karena separuh hidupnya tuh benar-benar berada di Iya, sisi Ber, dan dia ya. Berlin mungkin juga ngerasa ya makin kesini tuh Yang kita butuhin katanya nggak banyak ya? nggak banyak Iya, dan orang. pilihan memang kita harus keputusan terbesar dan terpenting dalam hidup ini aku ngerasa adalah memilih pasangan. Iya sih. Ya kan, karena kita tidak bisa memilih terlahir dalam keluarga yang seperti apa, kita tidak bisa memilih nanti mungkin anak kita seperti apa, tapi kita bisa memilih kan suami kita mau siapa, istri kita mau siapa. Itu cuma itu doang gitu. Dan satu hal lagi, anak kita berhak punya ayah yang baik. Exactly. Benar-benar kita jadi poin banget ya. Ya kan, Ber? Udah mau curhat-curhat Ini kok jadi podcast hubungan rumah tangga ya, Wak? Kerasa dia juga bilang, Maksudnya yang kok gue tadinya ngerasa nggak aku bisa produktif. keluar banget kemana-mana, tiba-tiba cuman popok, itu udah kayak bener. Enggak. Itu keren banget, Ber. Gue aja kagak berani. Actually, sebenarnya gue tadi mau bilang, gue tuh udah child free, gue sudah memutuskan. Cuma nanti Ini nggak boleh, ya boleh. gue sih kalau ditanya, Ini masih direkam kan? kalau gue ditanya sih fine-fine aja ya. Oh, gitu. At least sampai sekarang gue memutuskan child free. Oh, Karena gue nggak berani, bener. kenapa? Kalau boleh tahu?
Kenapa? Nah. Karena gue terbiasa aja hidup berdua sama laki gue. Oh iya? Dan kayak udah perfectly fine gitu. Nah kalau misalkan nanti ada yang bilang nih, nanti masa tuanya gimana? Itu gimana sih? Buat gue anak itu bukan insurance, Iya. bukan investasi. Jadi anak pada akhirnya akan memiliki kehidupannya sendiri. Gue tidak perlu siapapun membebani anak gue untuk jagain gue di masa tua gue. Mereka akan punya kehidupan sendiri, ya udah. Jadi hidup gue bukan tanggungan anak gue. Dengan mindset seperti itu gue ngerasa ya udah, gue nggak perlu punya anak hanya karena gue takut tuanya sendiri. Gue tua, ya udah sendiri ya sendiri. Makanya bagaimana selagi kita masih sehat, berusaha sehat sebaik mungkin, dan kita harus bisa bahagia untuk diri kita sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Wah luar biasa. Ini boleh ditayangin nggak sih yang ini? Kalau lu tanya gue jawab sih. Boleh ditayangin nggak? Boleh. Ya Allah luar biasa. Aku sih tadi dengar sih. Dengar gosip bahwa seorang Zilvia Iskandar ini child free. Dengar gosip banyak. Cuman aku untuk menanyakan agak sungkan. Ternyata dirimu Enggak, I'm very open. Oh iya? Iya. I'm very Itu open. ketika mau menikah atau? No, pas menikah kita mau punya anak. Oh gitu. Momennya adalah pas COVID. Oh, Pas merasa COVID, terus ada thread dari Gita Saf ya, Iya, sih iya, influencer Gita ya, Savitri, ha. ngomongin child free, Cinta Laura juga speak up about that, meskipun Cinta kayaknya masih 50-50 ya, Iya. mau atau tidak. Tapi abis itu gue langsung ngomong ke laki gue, kok kita nggak pernah mikir ya, Heeh. mau punya anak atau enggak. Kayaknya tuh selama ini cuma kayak template, abis nikah punya anak Iya. gitu, tapi nggak pernah bener-bener questioning ourselves, kita beneran mau nggak sih? Abis itu ya udah kita bertukar pikiran. Jadi kita sebetulnya teman tukar pikiran berat juga. Oke. Ya udah, pas kita mikir bla 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 bla, akhirnya memutuskan enggak sih. Terus tetap kepikiran juga, gimana nanti kalau tuanya kita sakit, gimana kalau kamu meninggal duluan, aku sendiri bla bla bla. Udah semuanya opsi udah kita jeberin gitu loh. Tapi singkat cerita adalah itu tadi, anak bukan investasi kita, anak bukan jaminan kita. Kalaupun kita punya anak, mereka harus punya kehidupan mereka masing-masing, dan kita sebagai orang tua udah harus let go. Selesai gitu loh. Dan ya udah, kita harus bisa bahagia dengan cara kita sendiri. Itu aja sih. Jadi tidak mudah buat orang-orang itu mengerti. Cuma karena kita juga outspoken ya ke orang tua kita. Orang tua kita juga awalnya Apalagi Zilvia anak perempuan satu-satunya. Betul. It's okay tapi. It's okay. Jadi gue agak galak sih memang gue ke orang tua gue ya. Jadi bukan orang tua gue yang galak gitu loh. Enggak mah, karena aku bahagianya gini. Kamu enggak apa-apa. Orang ngomongin enggak sih, enggak apa-apa. Iya sih. Ini hidup gue gitu kan, bukan hidup orang gitu kan. Gue yang akan menjalaninya gitu kan. Tapi bener tahu, orang pada kapan nambah anak? Oh enggak. Nanya mulu nih, Tapi ketika kita begadang sendirian cuy. Exactly bro. Itu bener-bener jam 2 pagi gue tidak mana nih yang kemana. Makanya Ber, lu tuh hebat banget. Gak semua cewek bisa. Gue jujur, gue nggak mau dan gue nggak bisa. Gue takut dengan semua kerepotannya, bla 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 bla. Gitu, makanya lu tuh bravo. Bravo. Gak lucu nih malah hostnya nangis nih. Episode perdana hostnya dibuat nangis sama narsum. Parah. Cuman aku yang pengen nangis gitu ya sih. Apalagi aku main agak jaraknya jauh kan. Iya. Jadi kayak ngerasa lagi ngerasa kayak gitu, lagi di fase yang gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seproduktif dulu. Padahal yang kita lakukan adalah sedang membangun sebuah kehidupan. Bener Ber. Dan kadang-kadang ya jangan berpikir suami kita, orang-orang dekat kita tuh udah sangat memahami kita atau udah ngerti kita dengan sendirinya. Iya sih. Makanya gue nggak sukanya begini ya, bla bla bla, bener-bener A, B, C. Karena laki-laki tuh nggak semuanya tahu. Aduh, tuh mana nih ya? Bener nggak? Laki-laki tuh nggak semuanya bisa cuma dikode-kodein. Iya. Nggak bisa. Kita cuma, gitu nggak bisa, dia nggak ngerti. Beneran harus, kita sebagai perempuan menurut gue memang kita punya talenta lebih bisa mengkomunikasikan emosi kita. Gitu. Jadi sebaiknya seperti itu ya, nggak yang panas nih, pengen manis-manis, udah nggak main bisa. tuh, nggak main Zilvia, nggak main Es teh manis, langsung. Ya seru banget ya kayak gitu ya. Gitu Begitupun gue juga bilang ke suami gue, kamu juga kayak gitu. Karena aku juga tidak sepenuhnya mengerti kamu. Meskipun kita udah belasan tahun. Gak ada jaminan bro. Iya, betul, kita terus bertumbuh, kita terus berevolusi kan. Aku mana tahu kalau kamu nggak kasih tahu aku gitu kan. Luar biasa banget. Zilvia Iskandar. Ini tadi udah direkam gak sih? Direkam banget. Direkam banget. Dengan tadi kita lebih santai lagi. Tadi gue lebih selebor gitu loh ngomongnya.
sama temen lama sih. Ngobrol sama temen nih, kan dingin banget kan. Iya, iya, Jadi iya. kayak dapet insight banget kayak segala sesuatunya tuh sekarang semua sedang berjalan ya sesuai dengan milestone masing-masing ya. Gitu. Iya Ber, jangan membandingkan sama orang lain deh. Kurang-kurangin ya nanti Iya. lihat sosmed Iya, bla bla bla. bener-bener. Enggak. Oke, kita sekarang mau masuk ke jawab pertanyaan cepat. Yes. Nanti Zilvia langsung jawab aja sesuai dengan personality Zilvia. Oke, sip. Oke, Zilvia Iskandar, kalau kamu bukan news anchor, kamu akan jadi Sebentar. Nanya, teman-teman kira-kira apa nih? Kalau Zilvia Iskandar bukan news anchor, jadi apa nih? Ada yang tebak apa? Jadi apa? Jadi apa? Businessman, businesswoman, apa lagi? Influencer. Model. Nanti kita liatin ya model yang kemarin Zilvia naik di catwalk itu ya. Jadi apa? Ada yang nanya lagi? Jawab lagi. Model sih. Model nggak sih zaman Tinggi muda? tidak semampai Bunda. Pernah nggak sih pernah zaman muda? Zaman muda, sekarang udah tidak ada muda. Dulu pas SMA sih ikut kayak kalau di Jakarta Abang None ya, kalau di Belitung, karena aku orang Belitung, itu istilahnya bujang dayang. Oh, Bujang Dayang. Tapi bujang dayang di sana kan anak-anak SMA, ya kan. Jadi kita jalannya juga brutal gitu kan. Jadi adalah dulu bibit-bibit situ ya. Ada. Jadi kalau gue tidak jadi news anchor, mungkin gue Jadi? akan jadi pengajar kali ya. Oh, Entah itu iya. adalah guru, dosen, atau coach public speaking misalnya gitu ya. Atau pebisnis sih yang paling deket. Jadi memang jiwa teachernya ada ya dari kecil itu ya? Ada. Oh, Jadi gue oke. tuh kalau masih kecil belajar itu kayak ngomong sendiri gitu loh, Ber. Iya. Kayak guru. Iya. Jadi niruin guru. sendiri ya. Oke, anak-anak gitu. Iya beneran. Jadi hari ini gitu. Tapi pernah nggak menjadi coaching di Coach, alhamdulillah nih kerjaan ini juga bikin aku bisa menyalurkan cita-citaku yang dulu. Karena kan kadang-kadang kita diminta Iya, sama klien buat jadi coach public speaking. Nah di situ kan sebetulnya iya. ada Bisa ya? jiwa-jiwa pengajar, ada guru yang bisa tersalurkan kan. Jadi itu sebenarnya bukan tugas tapi memenuhi inner child. Betul, bukan inner child trauma Iya ya. ya. Oke, selanjutnya pilih salah baca berita atau salah kostum. Salah kostum aja deh. Salah kostum. Karena kalau baca berita tuh fatal ya, apalagi kalau misalnya ngomongin soal yang Betul. penting-penting banget. Ya. Pernah Tergantung- nggak salah kostum? Nggak juga sih, kayaknya nggak pernah ya. Salah kostum ada aja sih yang menurut gue kok kostum gue gini ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Oke, satu kata untuk Zilvia di balik layar apa? Ow, Sosoknya. energize kali ya. Energize. Energetik ya. Jadi gue tuh sebenarnya yang bawel gitu loh. Aku apret sih kalau aku sih. Aqua Pride ya. Energetik Semua kali sosok ya. aku harus tuh ada di Zilvia sih. Aku nggak ngerti lagi. Gitu ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya. Kalau kamu hidup dari judul berita, headline-nya apa nih? Susah kali Mbak pertanyaannya. Apa ya jadi judul berita ya? Zilvia Iskandar sedang menikmati slow living. Anjay. Salah 3. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Oke. Adalah, nah interview tokoh penting internasional atau liburan tanpa sinyal 1 bulan? Wow. Tanpa sinyal sebulan agak berat sih Iya, ya. Jadi aku tokoh internasional deh. Internasional. Ha-ha. Ada nggak wishlist? Pengen siapa? Wishlist, ini aku lagi mencoba sebetulnya, pengen banget wawancara Menteri Luar Negeri Iran, Oh. Abbas Araghchi. Udah 2 minggu approach Lagi ke menunggu. kedutaan Iran di Indonesia. Ya mudah-mudahan ya, lewat Zoom pun gak apa-apa deh. Iya, yang Kan penting kayaknya sih. beliau lagi sibuk banget ya ke Islamabad, terus sekarang katanya mau ke Rusia gitu kan. Ya mudah-mudahan dapat. Oke, kalau yang impian banget kemudian kesampaian, presiden pasti ya? Ya waktu itu sempat ya Presiden Pak Joko Jokowi, Widodo kan. pada saat tahun 2020 ya. Saat COVID itu ya? Saat COVID kita ngomongin jurus Indonesia dalam mengatasi COVID ya pada saat itu. Kayaknya berarti semua kenal ya sama dirimu ya Mbak? Gak tahu deh, harus tanya ke mereka deh. Gue sih merasa nggak banyak dikenal-kenal amat gitu ya. Oke, selanjutnya kalau nervous sebelum siaran biasanya apa sih yang dilakuin? Nervous sebelum siaran, Ada ritual-ritual nggak? ada. Kalau ritual teknis tuh ada, tapi sebelum itu aku merasa kita tuh kalau siaran itu pasti ada nervousnya. Kalau kita sama sekali tuh nggak nervous tuh berarti kita udah nggak excited lagi iya, dengan job ini. Aku merasa bener-bener gitu. sih, ya. Udah kayak robot aja kita Bener sih, rutin iya. gitu kan. Tapi kalau masih ada excitednya, kayak misalnya nanti mau wawancara
siapa tokoh baru yang kita belum pernah wawancara gitu, itu ada excitednya gitu kan. Atau kita ngomongin tiba-tiba breaking news gitu, ada gitu excitednya. Dan nervous itu menurut aku bagus, itu sebagai fuel kita gitu kan. Dan membuat kita tuh tidak meremehkan pekerjaan yang meskipun kayak kita udah belasan tahun melakukannya, tapi menurut gue nggak boleh ya meremehkan pekerjaan kita. Jadi nervous itu bikin kita lebih prepare pastinya. Terus kalau yang teknikalnya aku tuh biasa harus ke toilet dulu sih. Karena kan di studio kita tuh 1,5 jam, dingin juga, ya kan. Jadi udah pasti ke sana ya. Oke, selanjutnya adalah lebih takut mic mati atau ngeblank. Apa yang pertama? Mic mati atau tiba-tiba blank. Sebenarnya ada caranya. Kalau blank pura-pura mic-nya mati. Jadi kayak kita lip sync. Gitu. Langsung aku pakai dua-duanya ya. Enggak ya. Ini gue jadi ngajarin hal-hal yang jelek enggak. Langsung gini. Kayak pura-pura nge-freeze gitu. Pura-pura klipnya mati padahal ngeblank. Kita cuma lip sync gitu. Enggak. Satu trik ya. Tidak. Itu tidak pernah aku lakukan, tapi kepikiran gitu kan. Aku lebih takut ngeblank. Karena itu udah biar semua tuh nanti ya. Betul. Dan ada aja sih menurut aku ya, ada momen-momen kita blank, tapi jam terbang itu mengajarkan bagaimana kita mengatasi blank itu, atau mengatasi kadang-kadang ada audio dari narasumber yang nggak jelas, tapi kita ada kata-kata yang hilang, tapi kita tetap harus merangkum, atau kita harus nanyain pertanyaan selanjutnya berdasarkan dari jawaban sebelumnya. Ada aja sih momen itu, tapi triknya ada juga. Jadi ada triknya nih nanti di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. Triknya ada terus aku diem gitu ya. Biar penasaran. Selanjutnya, satu hal yang paling nggak Zilvia banget. Nggak Zilvia yang banget. Pernah kamu lakukan? Tapi aku pernah lakukan ya. Joget-joget. Oh, joget-joget gue banget sebenarnya. Apa ya? Yang tidak pernah nggak aku banget. Sebenarnya nggak aku banget nih. Gitu. Nggak aku banget ya. Nggak kepikiran lagi. Jadi yang gue lakukan tuh biasanya yang harus karena biasanya gue udah anti gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh ada jeleknya juga ya. Kadang-kadang kan kita tuh tidak bisa selalu hitam atau putih gitu. Kadang kita harus compromise in the middle of thing gitu. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang aku tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak muka lu tuh udah kayak kanvas gitu. Lu suka, nggak suka kelihatan gitu loh. Kadang gue diem aja tuh, produser gue sampai bilang, kok muka lu serem terus gitu. Enggak. Tapi asli aku pas pertama kali kita ketemu, kan? Ini galak banget sih, tapi pas ketemu ternyata gacor abis sih. Jadi, mungkin aku tidak suka pergi ke event-event yang bikin aku tuh harus kayak menunjukkan dari sisi gue punya apa. Gimana ya membahasakannya ya? Kadang kan kita harus datang ke sebuah acara, ke sebuah event dengan membuat kita itu harus menunjukkan kita itu siapa gitu kan. Nah, aku tuh nggak pengen kayak dipandang yang gini gitu loh. Sombong atau orang. Aku pengen ya udah kalau gue datang ya karena value gue gitu kan. Bukan karena apa yang gue tenteng, gue naik mobil apa atau gue tuh siapa. Tapi lebih kepada ya udah value yang gue bawa ke situ sebagai jurnalis, bukan sebagai Zilvia yang punya barang apa, ini apa. Aku nggak bisa ke event itu. Jadi kalau teman-teman ngajakin yuk ke sini yuk nanti ketemu sama si A, si B, si D. Enggak deh, gue di rumah aja gitu. Zilvia mah flexingnya olahraga. Nah, the real flex. Keringetan, nah itu iya sih. Keringetan, olahraga di lapangan, itu tuh flexingnya Zilvia Iskandar. Kayaknya ya. Oke, kalau boleh off the record nih, sehari kamu mau jadi siapa? Sehari mau jadi siapa? Wow, gak ada yang mudah pertanyaannya ya. Kalau bisa pengen sehari jadi siapa ya? Gitu. Ini bukan pertanyaan Putri Indonesia kan ya? Sehari pengen jadi siapa? Presiden? Jujur enggak sih, enggak mohon maaf. Terima kasih, saya tidak senobel itu ya. Mungkin yang terdekat gue tuh ada kepikiran kadang-kadang pengen jadi suami gue atau pengen jadi nyokap gue. Karena gue pengen tahu sih bagaimana rasanya. Point of view mereka melihat dunia gitu ya. Kan kadang-kadang tuh kita tadi seperti kayak tadi Ber, kita merasa udah sangat dekat gitu dengan siapa sih orang terdekat kita kalau nggak pasangan ya ibu atau bapak kita gitu kan.
Jadi gue pengen lihat aja bagaimana dari sisi mereka menjalani kehidupan, kesulitan-kesulitan mereka dari point Dan yang of view pastinya bagaimana mereka bertahan untuk menghadapi kita. Exactly. Apalagi gue ngerasa nyokap ya, orang tua sih. Iya. Dan gak tahu ya, gue merasa orang-orang tua kita itu tidak se-privilege kita, Iya, yang betul. sekarang kita itu punya banyak akses ke pengetahuan, terus lingkungan sosial kita itu bervariasi. Gue merasa dulu orang tua kita hidup dalam, mereka hanya taunya kerja dan membesarkan Iya, anak gitu betul. loh. Mereka tidak sempat melihat dunia, tidak sempat explore diri mereka itu siapa, tiba-tiba di usia muda kayak mama gue itu di usia 24 tahun tuh udah punya aku gitu kan. Iya. Jadi ya udah hidupnya habis itu seketika slep, Betul. anak-anaknya dia mana tahu jalan-jalan, memikirkan habis ini kalau gajian mau Apa planning traveling self-reward kemana, gitu ya. self reward, nyalon, kayaknya enggak sih. Kayak gini-gini aja hidupnya gitu loh. Kayak kita masih banyak banget kegiatan. Masih banyak yang bisa. maunya. Kita merasa aduh kurang menjadi diri sendiri, kurang ini, kurang me time gitu kan. Tapi orang tua kita Iya sih, bisa gitu loh. Jadi aku pengen lihat sih sekarang dari Justru karena kacamata. dia bisa begitu kita jadi begini ya. Iya, seperti itu. Luar biasa. Terakhir, definisikan jelita versi kamu. Tapi 3 kata. Jelita versi aku ya. Cerdas, mandiri, dan baik hati. Cerdas, mandiri, dan baik hati Zylvia Iskandar. Ini roller coaster nih. Roller coaster ya? Iya. Iya. Thank you. Sampai Terima ketemu lagi kasih di ya, kesempatan ya. Makasih ya teman-teman.